Indonesia merupakan salah satu negara terbesar di dunia yang memiliki banyak pulau dan kota-kota besar. Surabaya merupakan salah satu kota besar yang memiliki kepadatan penduduk yang tinggi. Berdasarkan Badan Pusat Statistik Kota Surabaya, penduduk Surabaya selalu mengalami peningkatan setiap tahunnya. Dalam kurun waktu 10 tahun, dari 2010 hingga 2020, jumlah penduduk kota Surabaya meningkat hingga 108,8 ribu jiwa atau 3,94%. Dengan meningkatnya kapasitas penduduk semakin banyak, hal ini juga akan berpengaruh pada peningkatan jumlah sampah. Namun, perlu kita ketahui bahwa mengatasi masalah sampah menumpuk tidak hanya dengan melakukan pengurangan volume konsumsi, tetapi juga dalam proses pemilihan sampah itu sendiri. Dalam Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 mengatur bahwa pemilihan sampah organik, anorganik, sampah rumah tangga, industri, dan banyak lainnya. Dengan visi Kota Surabaya, Kota Sentosa yang berkarakter dan berdaya saing global berbasis ekologi, salah satu upaya yang dapat dilakukan adalah bekerja sama dengan warga untuk melakukan pemilahan sampah. Tahap pemilahan ini akan menekan jumlah sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA. Kota Surabaya berhasil menekan volume sampah ke tempat pembuangan akhir atau TPA dari 2.800 ton menjadi 1.600 ton per hari. Kota Surabaya merupakan kota metropolitan yang berhasil mengelola sampah dan salah satu kota yang memiliki pembangkit listrik tenaga sampah atau PLTSA yang terletak di Benowo, Surabaya Barat. Kapasitas listrik yang dihasilkan sebesar 11 MW. Daya ini belum bisa memenuhi kebutuhan seluruh penduduk dan menurut Walhi PLTSA dengan model thermal kurang cocok dengan risiko lepas toksik tinggi langsung ke udara dan menimbulkan pencemaran udara. Dari permasalahan itu, kami di sini memiliki gagasan Surabaya Energy Integration System di mana limbah yang terbuang sia-sia dan tidak menghasilkan akan diubah menjadi energi terbarukan dengan cara menciptakan siklus yang berasal dari limbah sampah. Kota Surabaya dibagi menjadi 5 wilayah, yaitu Surabaya Pusat, Surabaya Utara, Surabaya Selatan, Surabaya Timur, dan Surabaya Barat. Nantinya akan menjadi pusat PLTSA, wastewater treatment, dan power plant. Untuk sampah menggunakan teknologi one press button. Solusi mengatasi pengurangan sampah serta menambah daya yang dihasilkan tanpa menimbulkan polusi atau ramah lingkungan. Setiap rumah akan menghasilkan limbah yang berasal dari buangan manusia dan ditampung pada septic tank. Setelah ditampung di septic tank, kotoran manusia akan disalurkan ke digester biogas yang ada di setiap wilayah yang telah dibagi. Kotoran manusia akan diproses di digester biogas dan setelah diproses nantinya akan disalurkan kembali ke permukiman warga di mana hasil gas metana akan dimanfaatkan untuk memasak. Untuk limbah cair yang berasal dari limbah rumah tangga sebagai bahan bakar sendiri akan disalurkan ke wastewater treatment yang ada di wilayah Surabaya. Setelah sampai di pusat, limbah cair akan diproses sehingga dapat dimanfaatkan kembali oleh warga untuk kegiatan sehari-hari. Setelah diproses, air disalurkan kembali ke permukiman warga dan akan difilter saat perjalanan menuju ke permukiman warga agar benar-benar aman. Jika sudah sampai di permukiman warga, air akan segera dimasukkan ke water treatment. Untuk minumnya akan disaring kembali di reserve osmosis agar menjadi air layak dan aman untuk diminum. Untuk limbah berupa minyak jelantah dapat dikonversikan menjadi solar menggunakan biodiesel conversion. Alat ini menghasilkan bahan bakar solar yang dapat digunakan sebagai bahan bakar kendaraan bermotor. Sampah pada rumah tersebut akan disalurkan ke pusat melalui perantara truk sampah yang telah dipanggil oleh warga. Nantinya, limbah sampah ini akan diproses di pusat yang ada di masing-masing wilayah dengan cara dibakar. Asap dari pembakaran limbah sampah menghasilkan gas metana yang akan dikonversi menjadi listrik. Nantinya listrik akan disalurkan lewat kabel-kabel listrik utama yang ada di kota Surabaya untuk menghidupkan listrik di seluruh wilayah kota.
Tentu, perencanaan ini tidak dapat dilakukan secara instan. Dimulai dari melakukan riset lokasi dan perencanaan pembangunan bersama tenaga ahli, hingga pematangan gagasan serta konsep sistem selama 1 tahun. Melakukan pembuatan sistem uji coba skala kecil atau pilot project untuk menguji keberhasilan sistem yang kira-kira akan membutuhkan waktu hingga 2 tahun. Dalam mempertimbangkan kondisi lingkungan TPA, pemukiman penduduk wilayah Kota Surabaya. Pemberian sosialisasi kepada masyarakat mengenai rencana pembangunan skala besar yang akan memakan waktu kurang lebih 1 tahun. Serta terakhir, proses pembangunan hingga penerapan sistem pada daerah TPA dan secara merata di permukiman warga di Indonesia membutuhkan waktu kurang lebih 8 tahun. Surabaya Energy Integration System diharapkan dapat bermanfaat sebagai solusi pengurangan volume sampah serta mampu memberikan kebermanfaatan energi bagi masyarakat yang ada di wilayah Surabaya. Implementasi gagasan ini tidak terlepas dari pihak-pihak terkait, seperti Dinas Pengelolaan Tanah dan Bangunan, Dinas Kebersihan dan Pertamanan, Dinas Lingkungan Hidup, Perguruan Tinggi, serta dukungan penuh dari masyarakat Surabaya. Sebagai penutup, mari mewujudkan Sustainable Renewable Energy with Surabaya Energy Integration System. Terakhir, jangan lupa tinggalkan komentar dan sebarkan manfaat video ini pada keluarga dan teman-teman Anda. Sampai jumpa. Terima kasih.